Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Alfi Syahrin dengan NIM 211110301098 dari program studi pemanfaatan sumber daya perikanan Eting 21. Di sini saya akan menjawab soal ujian dari mata kuliah Oceanografi Perikanan. Soal nomor 1, bagaimana kajian biologi reproduksi perlu diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Kajian biologi reproduksi sangat penting dalam pengelolaan sumber daya perikanan karena keberhasilan pengelolaan sumber daya perikanan tergantung pada pemahaman yang baik tentang siklus hidup dan perilaku reproduksi ikan. Beberapa alasan mengapa kajian reproduksi perlu diperhatikan, antara lainnya menentukan ukuran minimum tangkap agar mengetahui ukuran yang layak tangkap dan mencapai kedewasaan dalam reproduksinya. Soal nomor 2, bagaimana cara menentukan musim pemijahan ikan? Menentukan musim pemijahan ikan dan pola migrasi ikan bisa dilakukan dengan beberapa metode. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengetahuinya yaitu studi histologi gonad, yaitu mengambil sampel gonad pada ikan untuk memeriksa perkembangan sel reproduksi. Metode ini memungkinkan untuk menentukan waktu pemijahan ikan yang lebih tepat karena tahap perkembangan gonad dapat berbeda-beda dan tergantung pada spesies ikan dan lokasi geografis. Pengamatan terhadap ikan, analisis data satelit, pengetahuan lokal. Nah, itu ya nomor 3, nomor 2. Nomor 3, bagaimana cara menentukan pola migrasi ikan? Ruang migrasi ikan dari laut ke air tawar disebut anadromus dan air laut ke air tawar disebut katadromus. Ikan mengadakan migrasi dengan tujuan untuk memijah, mencari makan dan mencari daerah yang cocok untuk kelangsungan hidupnya. Migrasi ikan dipengaruhi beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Soal nomor 4, adakah pengetahuan terkait pola migrasi ikan bermanfaat dalam upaya penangkapan ikan? Jelaskan lebih lanjut. Studi tentang biologi reproduksi dapat bermanfaat dalam upaya penangkapan ikan karena dapat membantu dalam pengembangan strategi dan penangkapan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Beberapa manfaatnya yaitu menentukan ukuran minimum tangkap yang tepat, habis itu selama pemijahannya, dan meningkatkan kualitas ikan yang ditangkap. Upaya ini merupakan faktor-faktor yang penting dalam biologi reproduksi ikan seperti musim pemijahan, ukuran matang seksual, dan lokasi spawning. Soal nomor 5, apakah perubahan faktor fisik dan kimia laut dapat mempengaruhi pola migrasi ikan? Ya, jelas. Perubahan faktor fisik dan kimia laut dapat mempengaruhi pola migrasi ikan. Beberapa faktor fisik dan kimia yang dapat mempengaruhi pola migrasi ikan yaitu suhu air, kepadatan air, arus laut, ketersediaan makan, dan tingkat keasaman pH air laut. Suhu air laut perubahannya dapat mempengaruhi pola migrasi ikan. Beberapa spesies ikan yang cenderung bermigrasi ke perairan yang lebih dingin atau yang lebih hangat. Kepadatan air laut perubahan yang dipengaruhi yaitu mempengaruhi untuk geraknya ikan. Arus laut juga mempengaruhinya. Itu soal nomor 6 yang terakhir ya.
Bagaimana strategi adaptasi ikan terhadap perubahan kondisi lingkungan laut yang mungkin terjadi? Kaitkan dengan produktivitas primer. Jawaban nomor 6 yaitu ikan dapat mengadaptasi perubahan kondisi lingkungan dengan laut dengan berbagai cara, termasuk mengubah pola migrasi, waktu pemijahan, dan perilaku makan mereka. Selain itu, spesies ikan tertentu dapat berkembang biak di lingkungan laut yang berbeda, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi lingkungan. Salah satu cara adaptasi ikan terhadap perubahan kondisi laut adalah dengan bergantungnya dengan produktivitas primer yang ada di laut. Produktivitas primer adalah jumlah biomasa tumbuhan laut dan fitoplankton yang dihasilkan melalui fotosintesis. Fitoplankton merupakan sumber makanan utama bagi ikan dan organisme laut lainnya. Kondisi laut juga berubah-ubah seperti peningkatan suhu, perubahan dan ketersediaan nutrisi. Produktivitas juga dapat berubah. Sebagai contoh, beberapa spesies yang mengalami perubahan pola migrasi karena mereka mengikuti perpindahan musim dari sumber makanan yang tersedia. Dalam hal ini, strategi adaptasi ikan dapat terkait dengan produktivitas primer di lingkungan laut. Dalam kondisi lingkungan yang berubah-ubah, ikan mencari sumber makanan yang tersedia dan dapat beradaptasi dengan perubahan pola migrasi dan perilaku makan mereka untuk mempertahankan populasi ikan yang sehat dan lestari. Oleh karena itu, sekian jawaban soal ujian oceanografi 01. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.